Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang cerah ini kita hadir bersama-sama. Dimudahkan langkah kaki kita datang ke masjid ini untuk beribadah kepadanya, melaksanakan sholat Jumat berjemaah. Kita berharap mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan dari tempat kita bekerja ataupun dari rumah kita menuju masjid ini akan jadi penghapus dosa-dosa kita dan ibadah yang kita lakukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat biring salam tak lupa kita sanjungkan selalu pada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa khatib mengingatkan diri pribadi dan kita semuanya untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kepada kita, apapun yang kita banggakan, apapun yang kita raih dalam hidup dan kehidupan di muka bumi ini, di mana kalau tidak ada nilai ketakwaan di dalamnya, itu semuanya tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim." Pada hari di mana tidaklah bermanfaat harta yang mereka kumpulkan selama di dunia ini, tidak pula bermanfaat anak-anak yang mereka banggakan dengan kedudukan mereka dan keberhasilan yang mereka raih dalam kehidupan dan posisi dunia mereka, illa kecuali man atallahu biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keselamatan. Itulah hati yang penuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita adalah terus-menerus melakukan muhasabah dalam diri kita. Adanya khutbah di dalam hari Jumat adalah sebagai sarana untuk kita melakukan muhasabah bagi diri kita. Apatah lagi kita tahu di hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2022 ini adalah hari peristiwa yang sangat besar di negeri kita, di mana Hari Sumpah Pemuda tahun 1928, 28 Oktober tahun 1928. Sebelum negeri ini merdeka, para pemudanya sudah berikrar sumpah untuk negeri ini. Kalau kita merenungkan jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perubahan di suatu negeri itu tidak lepas daripada anak mudanya. Tidak lepas dari anak mudanya. Bahkan sejarah pun kita bisa melihat bagaimana peran-peran anak muda menjadi kunci daripada perubahan-perubahan di suatu tempat ataupun di suatu masa. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendudukan Usamah bin Zaid yang masih usia 18 tahun untuk menaklukkan Romawi dan Persia. Dan itu berhasil. Dan kita bisa melihat bagaimana Muhammad Fatih usia 21 tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel yang tidak pernah ditaklukkan sebelumnya. Artinya perubahan-perubahan itu tidak lepas daripada anak muda. Bahkan dalam sejarah Nabi pun kita bisa lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda yang masih berusia 21 tahun sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, dia menghancurkan patung-patung berhala yang membuat orang pada akhirnya terpikir untuk berubah. Itu diperankan oleh siapa? Anak muda. Bahkan
kerajaan Fir'aun yang begitu gagahnya hanya diguncang dengan seorang anak muda, yaitu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya perubahan-perubahan itu tidak lepas daripada anak muda. Tidak lepas dari anak muda. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Apatah lagi jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita beberapa tahun ke depan, dari mulai sekarang dan 25 tahun ke depan, kita akan mengalami bonus demografi. Artinya Pak, orang yang produktif lebih banyak daripada orang yang non produktif. Artinya anak mudanya akan lebih banyak mendominasi daripada orang-orang tuanya. Maka kalau momen ini tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka otomatis yang rugi adalah negeri itu sendiri. Makanya orang-orang kafir tahu, dan itu yang mereka khawatirkan. Orang-orang kafir begitu takutnya kalau perubahan yang besar itu di dunia ini berawal dari negeri kita Indonesia ini. Karena 25 tahun ke depan Indonesia ini akan mengalami bonus demografi. Yang anak mudanya lebih banyak daripada yang usia non produktif. Itulah makanya sekarang anak-anak muda kita oleh orang-orang kafir dicekokin dengan nilai-nilai budaya-budaya yang ingin merusak mereka. Maka kalau kita orang tua tidak memperhatikan hal tersebut, maka kita tidak akan ada terjadi perubahan-perubahan pada harapan anak muda tersebut. Kenapa Amerika sudah begitu maju? Karena masa demografinya sudah berlalu. Eropa Barat yang maju-maju itu masa demografinya yang produktifnya sudah berlalu. Maka sekarang tinggal siapa? Indonesia. Ini jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai di hari ini ya, peringatan Sumpah Pemuda yang ke-94 ini kita lalai dan tidak open lagi dengan anak-anak muda kita. Karena dialah sebagai pelopor perubahan di negeri ini. Tanpa anak muda tidak akan ada terjadi perubahan apapun. Karena kenapa? Karena anak muda memiliki hamasa yang begitu tinggi. Karena anak muda memiliki inovasi yang sangat besar. Ya, dan juga memiliki kekuatan yang fisik yang begitu sangat tinggi. Maka peran-peran inilah yang perlu kita manfaatkan. Nah, oleh karena itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat konsen dengan perhatian kepada anak-anak muda. Apalagi kalau kita buka dalam Al-Qur'an, banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an juga tidak lepas daripada anak muda. Bahkan satu surat khusus tentang kisah anak muda, yaitu surat Al-Kahfi, yang setiap hari Jumat kita membacanya. Setiap hari Jumat kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi itu. Ya, ini. Jadi perhatian Islam sangat tinggi kepada pemuda. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat yang ada di negeri ini harus konsen dan perhatian kepada pemudanya. Harus kita bekali, karena mereka lah pelopor perubahan ke depannya di negeri ini. Mereka yang akan mengajukan negeri ini. Apa yang perlu kita lakukan? Islam sudah mengajarkan kepada kita. Yang pertama, bekali anak-anak muda kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan dalam diri mereka. Ya. Apatah lagi masa muda itu masa yang penuh dengan kelabilan. Maka harus dikuatkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat kita kuat, yang membuat kita kokoh, yang membuat kita maju, yang membuat kita menjadi lebih baik lagi adalah apa? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan yang kita tanam adalah keimanan yang sesungguhnya, yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
summa lam yartabu, kemudian tidak ada lagi ragu dalam diri mereka. Kita lihat bagaimana masih banyak orang yang pesimis dengan hidup dan kehidupan ini. Pesimis dengan keadaan seperti ini. Padahal kita punya Allah sebagai kekuatan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekuat apapun orang-orang zalim untuk mempertahankan, bahkan berupaya untuk memadamkan cahaya Allah, tidak akan mungkin bisa mereka memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berupaya terus-menerus untuk memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah malah semakin menyempurnakan cahayanya itu, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Makanya kita pernah mendengar dulu ada yang namanya ketika anak-anak muda kita belajar Al-Quran, apa dikatakan oleh buzzer-buzzer rupiah itu mengatakan apa? Ini bibit-bibit daripada terorisme. Sampai seperti itu mereka mengatakan. Sehingga pada akhirnya ada juga orang-orang tua yang terpengaruh sehingga sungkan untuk masukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren. Padahal itulah pembentukan karakter yang dasar, yaitu iman kepada Allah yang harus kita tanamkan. Jadi ini peran yang harus kita lakukan, tanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Ya, karena dialah yang akan menjadi pengemban ya kebaikan di masa depannya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita perlu tanam kepada anak-anak kita, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, pentingnya ilmu pengetahuan. Tidak hanya sekedar kita cukup dengan beriman saja, tetapi kita juga dibutuhkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Makanya kalau kita lihat para ulama-ulama dahulu, ya orang-orang soleh dahulu, dia pakar sesuatu, dia juga pakar masalah agama. Pakar masalah fikih, tapi dia juga pakar di dalam masalah ilmu-ilmu kedokteran. Dia pakar di dalam masalah tarikh Islam, ataupun dia pakar dalam masalah tafsir. Dia pun juga pakar dalam bidang-bidang politik dan lainnya. Bahkan pakar dalam masalah-masalah ekonomi. Mari kita ciptakan anak kita yang berilmu, tapi dia memiliki keilmuan yang dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Karena Allah akan mengangkat derajat ya, seseorang itu dengan apa? Iman dan ilmunya. Maka kita bekali anak-anak kita. Makanya disitulah kenapa orang-orang kafir itu merasa khawatir. Ya, apalagi saya ingat kalau kita merenungkan, kalau di bawah orang yang di tahun-tahun 90-an itu untuk masukkan anak ke pondok kayaknya jarang sekali. Di era tahun 2000-an inilah mulai banyak orang-orang tua yang masukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren itu sendiri. Ya, ini. Dan kita pun juga melihat banyak anak-anak kita yang sekarang ini dia masuk di fakultas-fakultas yang luar biasa, tetapi apa? Basicnya apa? Basicnya dari pondok pesantren. Ini harapan yang besar. Maka kalau kita lupa untuk menanamkan ilmu pengetahuan pada diri mereka, maka kitalah yang akan menjadi rugi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu sangat penting sekali. Ya. Sebagaimana juga diungkapkan Rasulullah kepada kita, bahwasanya man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Dan siapa yang menginginkan akhirat, dia pun juga harus punya ilmu. Dan siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka dia pun juga harus punya ilmu. Maka tanamkan semangat kepada anak kita untuk terus belajar. Ya, tidak cukup dengan hanya S1, S2, kalau bisa menjadi pakar dalam ilmunya itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya dalam kita membentuk anak-anak kita,
yang akan menjadi pelopor perubahan dari negeri kita ini. Yang ketiga adalah tanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Ya, tanamkan akhlakul karimah. Didik dengan akhlak di rumah-rumah kita. Jangan sampai kita lupa untuk didik anak-anak kita dengan akhlakul karimah. Karena salah satu bentuk kemuliaan itu adalah, bahkan Allah tinggikan kemuliaannya itu adalah, bahkan yang dekat dengan majid pada Rasul adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita sudah banyak beramal, kita sudah yakin kepada Allah, banyak melakukan kebajikan-kebajikan, tetapi ketika akhlak kita buruk, maka amal-amal itu tidak ada nilainya di depan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menjadi sia-sia. Rasul pernah mengatakan kepada kita dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasul kepada kita? Atadrunal muflis, tahukah kalian siapa yang orang yang bangkrut? Qalu la dirhamalaha wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang sama sekali. Lalu apa kata Rasul? Al muflis min ummati. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah mayati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa yati faqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa aqlima li hadza wa daraba hadza wa safaka dami hadza hadhihi min hasanatihi fayu'ta ilaihi falamma qudiya alaihi ukhidu khatayahum faturiha ilaihi summa turiha ilan nari. Rawahul Muslim. Apa kata Rasul? Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang nanti datang dengan segala amal-amal kebajikannya, dari sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, tetapi orang ini memiliki pribadi dan perilaku yang buruk. Orang itu sering memfitnah, orang itu sering ngata-ngatain orang, mencela orang, bahkan orang itu pun memakan harta yang bukan milik dia. Bahkan orang ini pun juga, kata Rasul, mereka orang-orang yang sering menyakiti orang, menzolimi orang, baik dengan memukulnya maupun dengan membunuhnya. Maka inilah segala kebajikannya diberikan kepada orang-orang yang dia sakiti. Falamma qudiya alaihi, kalau itu belum cukup untuk membayarnya, ukhidu khotoyahum, dosa-dosa orang yang dia sakiti tadi diberikan kepadanya. Summa turiha ilan nari, lalu mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka pembentukan akhlak itu sangat penting sekali bagi anak-anak kita. Ya, sangat penting sekali. 3 hal inilah yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak kita. Iman, ilmu, dan akhlak. Untuk menyongsong kebangkitan umat ini. Untuk menyongsong negeri kita menjadi lebih baik lagi. Kita bekali anak-anak kita. Jangan sampai kita lalai dengan anak-anak kita. Karena kenapa? Kelalaian kita adalah kerugian bagi kita di dunia maupun di akhirat. Tapi kecermatan kita, kesungguhan kita untuk membentuk anak-anak kita, itulah keuntungan yang kita dapatkan di dunia dan juga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi kita dengan iman, dengan ilmu dan akhlakul karimah, sehingga akan menjadi membawa perubahan tidak hanya di negeri ini, tapi akan membawa perubahan di dunia ini nantinya, bahkan di negeri dan seluruh dunia, di seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana
walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa zaina bil akhlaqil hasanul hilmi. Allahumma nawwir qalbina binuri hidayatik kama nawartas samawati wal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina 'ala dinik wa tsabbit qalbina 'ala mahabbatik wa tsabbit qalbina 'ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi hadzal bilad Indonesia. Allahumma ahlikil kafarah wal zalamah wal mubtadi'ah wal musyrikin wal munafiqin. Allahumma syatit syamlahum wa zalzil aqdamahum wa farriq jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa tadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.